tanggal check-in, tanggal check-out, lamanya sewa, tarif per malam, biaya sewa, diskon, jumlah bayar. Kita tulis fee lookup nih udah ada, kita klik 2 kali, nah buka kurung sama dengan lookup, kita buka kurung, kita masukin nih, kita bisa ngeklik di sininya ataupun kita klik di atas sini atau di formula bar. Kalau saya sih seneng di atas ya. Nah, tuh dia akan secara otomatis menjumlahkan sendiri. Kalau nggak percaya silahkan dicoba dengan kalkulator kalau mau repot, tapi kalau mau otomatis ya pakai cara tadi, gampang kok tuh. Nah itu kan agak repot tuh kalau misalkan kita bikin manual. Jadi saya ngasih tips yang otomatis biar nggak repot. Kan kaum milenial mah nggak mau repot, nggak mau ribet. Misalkan kalian mau ngeprint, terus pas kalian kontrol P, tuh lah kok nggak ada nih yang ininya, yang jumlah di sininya kok nggak ada, ternyata kepotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik serta tutorial bagaimana untuk mengaplikasikan fungsi-fungsi di Microsoft Excel. Contohnya tuh kayak fungsi sum, lookup, VLOOKUP, HLOOKUP, fungsi average, fungsi sum, maksimal, minimal, dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan ingin berlangganan agar tidak ketinggalan informasi dan juga update terbaru dari channel saya, jangan lupa subscribe dan juga aktifin tombol loncengnya yo, biar gak ketinggalan informasi dan juga selalu update tentang semuanya sih, tentang semuanya banyak. Nanti tunggu aja lah konten selanjutnya. Jadi kita langsung aja nih. Di sini kan saya udah ada materi tentang spreadsheet. Jadi saya di sini udah ada tabel segala macam ya. Di sini ada nomor, ini nama penyewa, ada 8. Kodenya jenis kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, lamanya sewa, tarif per malam, biaya sewa, diskon, jumlah bayar. Di sini masih banyak yang kosong dan ini gitu kita perlu isi dengan cara yang otomatis. Jadi nggak perlu manual. Nah, di sini catatan nih. Catatannya itu sebagai pembantu untuk mengisi ini nih yang kosong-kosong. Jadi kita langsung aja untuk yang pertama itu kita akan jenis kamar. Jadi jenis kamar kita menggunakan fungsi dari lookup, di mana jenisnya adalah VLOOKUP atau vertikal, karena ini bentuknya vertikal jadi ke bawah. Sedangkan yang ini nanti untuk tarif per malam itu dia menggunakan HLOOKUP atau horizontal karena dia ke samping. Oke, langsung aja kita masukin rumusnya nih. Jadi tinggal jangan lupa sama dengan kita tulis VLOOKUP nih udah ada, kita klik 2 kali, nah buka kurung, kita klik yang ini, yang huruf L, huruf pertama intinya dari penyewa Prianto, kita koma jangan lupa. Nah datanya dari mana, kita ngambil dari sini nih, gampang tinggal kita blok semuanya,
Nah, jangan lupa untuk klik F4. Supaya apa? Supaya dia yang ada di sekitaran sini aja. Jadi VLOOKUP itu dia tidak menyebar lah atau tidak apa gitu. Terus kita koma, terus kita 2, terus koma lagi, false. Nih kita pilih false, klik 2 kali, tep, kita enter. Tuh, jadi sama kan, di sini L sama dengan lux. Jadi untuk yang selanjutnya mah gampang. Caranya tuh tinggal kita arahin ke sini, terus kita arahin kursornya sampai bentuk tanda tambah yang kayak gini ya, bukan yang kayak gini. Jadi sampai kayak gini, terus kita klik, kita tahan, kita tarik sampai bawah. Tuh. Jadi dia otomatis. Jadi L untuk lux benar, V untuk VIP benar, dan L untuk lux lagi, dan E untuk ekonomis. Nah, fungsinya VLOOKUP itu untuk mempermudah kalian mencari data atau mencocokkan dan sejenisnya lah. Ini mungkin kelihatan gampang ya, dan secara manual juga gampang. Cuman ini saya mencontohkan untuk data yang sedikit. Kalau misalkan datanya banyak, itu pasti kalian bakalan keblinger dah. Nah, gimana ini kan tulisan ekonomisnya itu nggak kelihatan ya, kepotong. Nah, cara otomatisnya untuk agar dia menyesuaikan tabelnya, menyesuaikan tulisan, kita arahin kursornya nih ke tanda panah kayak gini ya. Terus kita klik 2 kali aja langsung. Tuh. Dia akan otomatis menyesuaikan dengan kata yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan menghitung lamanya sewa atau lamanya menginap. Gampang kalau ini mah. Jadi biar kita tahu lamanya dia nyewa itu berapa hari, tinggal kita kurangin aja nih dari tanggal check outnya sampai dengan kebalik ding. Bener ya, dari check out ke check in. Tinggal kita kurangin aja lah. Jadi kita fungsinya atau secara otomatis agar terjumlah itu kita tinggal sama dengan klik yang ini kan tuh muncul tuh G7. Kita pakai strip, artinya kurang dengan yang ini. Dah, kita langsung enter aja. Enter bukan tar. Terus untuk yang selanjutnya kayak yang pertama tadi, kita tinggal arahin kursor. Kita klik kiri kalau pakai mouse. Ini saya nggak pakai mouse, jadi agak suara cetok-cetok ya. Jadi kita tahan, tarikan ke bawah. Nah, itu otomatis kan ya. Jadi kalian nggak perlu ngitung satu-satu lagi lah. Norak. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang tarif per malam. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau tarif per malam itu kan yang ini, dan kita menggunakan fungsi dari lookup lagi. Jadi, dan untuk yang kali ini kita perlu menggunakan fungsi dari VLOOKUP atau HLOOKUP atau horizontal lookup. Karena bentuknya manjang. Kalau ini kan manjang ke samping, kalau ini kan tadi vertikal atau manjang ke bawah. Tinggi, bukan panjang. Jadi langsung aja ya. Sama dengan HLOOKUP. Kita buka kurung. Buat yang belum tahu, sebenarnya tadi kita langsung klik di situnya aja bisa. Cuman nggak apa-apa. Terus kita nih, kayak tadi nih, kita masih di kode kamar. Kita klik. Terus kita kasih koma, jangan lupa. Terus kita blok. Nah, setelah itu jangan lupa juga nih F4-nya diklik. Nah, dia akan berubah seperti ini. Terus kita koma lagi 2, yang artinya 2 kolom. Terus koma false. Kita klik aja lah biar semuanya biar tahu. False, kita tutup kurung. Kita enter. Tuh. Jadi biaya untuk saudara Prianto
yang menyewa kamar jenis luxury atau lux selama 4 hari adalah tarif per malamnya adalah 750.000 per malam. Jadi selanjutnya kayak tadi tinggal kita tarik aja, Bung. Nah, kita lanjut ke biaya sewa. Biaya sewa itu kali sih. Jadi tarif per malam dikali dengan lamanya sewa. Gampang ini mah, mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu. Jadi tinggal sama dengan, terserah mau ini dulu atau ini dulu, sama aja karena ini perkalian. Jadi kita klik 1 atau H7, kita pakai tanda bintang. Jangan salah, tanda bintang ya, bukan X, tapi tanda bintang. Terus kita klik yang ini, langsung aja kita enter. Jadi biaya sewa untuk Saudara Aprianto dengan jenis kamar luxury dan tanggal check-in tanggal 1 Januari 2019, check-outnya tanggal 5, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Nah, kayak tadi lagi, kita tarik aja dah. Gampang banget dah. Ini yang otomatis nih, sumpah. Oke, kita lanjut ke diskon. Jadi untuk perusahaan Villa Bahri yang ada di Jalan Masjid Darussalam nomor 40, Kota Tangerang Selatan, ini contoh ya. Jadi perusahaannya mah nggak ada bohongan. Contoh aja contoh. Jadi menerapkan aturan bahwa jika sewa lebih dari 4 hari akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Jadi untuk siapapun ataupun mereka yang menyewa dengan jenis kamar apapun, entah luxury, VIP ataupun ekonomis, mereka akan mendapatkan diskon sebesar 5% jika lebih dari 4 hari. Kita langsung aja ya. Kita masukin nih, kita bisa ngeklik di sininya ataupun kita klik di atas sini atau di formula bar. Kalau saya sih senang di atas ya. Langsung ya kita klik sama dengan if. Karena ini diskon dan ada ketentuan, jadi jika itu if, kita menggunakan fungsi if. Kita buka kurung, belum keklik. Terus kita ke buka kurung. Kita klik nih di lamanya sewa. Jangan lupa nggak perlu dikasih koma nanti. Jadi karena ini lebih dari 4 hari, berarti kita pakai simbol lebih dari kan simbolnya seperti ini. Tuh. Karena kalau kurang dari 4 hari, jika ketentuannya kurang dari 5 hari, berarti kita menggunakan simbol yang ini, kurang dari. Itu contoh. Jadi lebih dari berapa? 4 hari. Jangan lupa kita kasih koma. Nah, 5% dikali. Nah, kalau dikali kayak tadi, simbolnya adalah bintang. Dikali mana? Dikali-kali aja. Kali Ciliwung banjir. Nih, kita dikali, mohon maaf ya, kita dikali biaya sewa. Tuh, kita klik. Jangan lupa kasih koma. Terus 0. Jadi fungsinya 0 ini adalah jika untuk mereka yang di bawah dari sama dengan 4 hari atau di bawah dari 4 hari. Langsung aja kita enter. Tuh. Dia akan muncul 0 karena dia 4 hari. Kita tarik aja, Bung. Kayak tadi. Oke. Jadi yang
untuk penyewa yang mendapatkan diskon adalah Bujang, terus Erni, dan juga Samsul. Oke. Jadi gampang lah. Kayak gini mah gampang. Dan juga yang terakhir itu jumlah bayar. Jadi untuk menentukan jumlah bayar tinggal kita kurangin aja biaya sewa dengan diskonnya. Seperti tadi sama dengan biaya sewa dikurang diskon. Kita enter. Terus kita tarik lagi. Nah, tuh. Dia akan secara otomatis menjumlahkan sendiri. Kalau nggak percaya silahkan dicoba dengan kalkulator kalau mau repot. Tapi kalau mau otomatis ya pakai cara tadi, gampang kok tuh. Cuman kayak gini. Nah, selesai. Untuk sampai di sini kita selesai. Terus kita lanjut ke total bayar. Jadi total bayar adalah total keseluruhan dari seluruh penyewa. Gampang. Itu dia menggunakan fungsi sum. Jadi langsung aja ya. Sama dengan sum, buka kurung. Nih, kita blok semuanya nih. Jadi cara bloknya itu banyak ya, bisa kalian klik langsung, terus tarik tuh sampai bawah, terus enter, atau misalkan kita ulang ya. Misalkan dengan klik ini, terus kita tekan shift, terus kita pakai tanda panah ke bawah. Itu kalau yang menggunakan shift, tuh sama aja. Kita enter. Nah, jadi untuk total bayar dari 8 penyewa ini adalah 14.062.500. Untuk mencari rata-rata atau average, jadi kita menggunakan fungsi average. Gak salah lama-lama lah biar kalian cepat ngerti. Oke, sama dengan mohon maaf kalau suaranya agak gerendeng, lagi kurang sehat. Tapi insya Allah bukan corona, emang lagi musim hujan aja. Jadi kita menggunakan sama dengan average. Ini udah ada, kita klik aja. Capek ngetik gitu dong. Mahasiswa biasa. Terus kita tarik kayak tadi nih, kita blok semua tapi sampai ke 8 karena ini jumlah semuanya, bukan itu. Kita tinggal enter. Tuh. Jadi rata-rata dari sini itu adalah sekian lah, banyak. Terus untuk mencari biaya tertinggi atau yang bayar tertinggi dari ke-8 orang ini adalah dengan menggunakan fungsi maksimal. Max artinya kan tertinggi, maksimal. Ini yang mungkin kelihatannya gampang ya, sekali lagi karena ini saya ngambil datanya sedikit. Coba kalau misalkan kalian mendapatkan data misalnya dalam sebulan itu bisa sampai 100 orang yang nyewa. Nah, itu kan agak repot tuh kalau misalkan kita bikin manual. Jadi saya ngasih tips yang otomatis biar nggak repot. Kan kaum milenial mah nggak mau repot, nggak mau ribet, maunya duit. Oke, kita lanjut sama dengan max. Ini udah ada juga pasti. Maksimal. Maaf, keklik, kita hapus. Harusnya nggak dihapus juga nggak apa-apa. Kita hapus, maksimal kita klik. Kita enter. Tuh, jadi untuk yang membayar tertinggi adalah saudara Erni dengan 42.750.000. Dan untuk bayar terendah kebalikan dari tertinggi, berarti kita menggunakan fungsi min atau minimal, sama dengan min. Kita blok lagi kayak tadi. Kita enter. Nah, selesai kan tuh. Jadi buat kalian yang masih bingung bagaimana caranya
ataupun fungsi-fungsi dari VLOOKUP, HLOOKUP. Terus tadi ini pengurangan gampang, ini HLOOKUP ini untuk mencari biaya. Jadi biaya adalah lama sewa dikali tarif per malam, dan diskon itu karena ada ketentuan di sini. Jadi kalau misalnya perusahaan yang nggak memberikan diskon ataupun nggak ada seperti ini nih ketentuan kayak gini, berarti nggak ada diskonnya, nol semua. Nah ini jumlahnya atau total, ini total bayar menggunakan fungsi sum, ini rata-rata fungsi average, bayar tertinggi atau biaya tertinggi, fungsi maksimal, dan ini terendah minimal. Oh iya, satu lagi nih saya bakal ngasih tips. Kan ini harusnya dia menggunakan rupiah ya, dan ini sebelum otomatis menjadi rupiah. Jadi saya akan memberikan seperti ini nih, kan ini udah otomatis nih. Tuh ya kan, ini udah ada RP. Nah ini belum, jadi kita agak bingung nih kan menentukan ini sebenarnya berapa sih. Kayak tadi saya ngitung, pokoknya banyak lah. Nah jadi kayak gini nih, teman-teman kalian bisa blok dulu semuanya yang mau dijadikan RP. Oh salah, kalau ini kan nggak bisa nih sampai bawah. Jadi caranya kita ngeblok dari sini nih. Jadi arahin kursor sampai tanda panah ke bawah gini tuh. Nah bisa kita tekan, kita tahan terus tarik, atau bisa juga kita menggunakan tadi tekan shift terus kita pakai tanda panah ke kanan. Ke kanan. Maaf lagi. Nggak bisa dah. Nggak bisa dah. Salah. Mohon maaf dah. Berarti kita... Oh, udahlah. Wah, yaudahlah. Bingung saya juga. Sebenarnya bisa, cuman mungkin karena ini ada garis satu ini, jadi nggak bisa pakai fungsi pakai shift, jadi kita tarik aja lah ya, sama aja kok. Nah kita tarik terus kita kesini nih untuk mengatur nih, ini kan masih general atau umum. Kita bisa menggunakan nih more number format, kita klik aja langsung tuh. Jadi kita pakai akunting, sebenarnya bisa pakai akunting, bisa pakai custom. Oh kalau custom kita tinggal cari aja, kita pakai mata uang rupiah nih, ini rupiah ataupun ini. Cuman kalau saya biasanya menggunakan yang akunting karena saya basisnya akunting juga ya kan. Jadi kalau di akunting itu kita bisa ngatur nih desimal di belakangnya nih, bisa 2, biasanya umumnya kan 2. Jadi misalkan kayak 500.000, Rp 500,00,00, jadi 00 itu desimal. Biasanya kan kalau buat orang-orang yang matematika itu kan penting ya desimal, sekecil apapun penting. Jadi kalau kita kayak gini kayaknya nggak perlu lah, kita nolin. Terus simbolnya kita bisa nyari nih, banyak banget sih. Jadi ada ini apa ya, kalau nggak salah ini pound sterling, kalau nggak salah ya, kalau salah mohon maaf tuh. Jadi ini ada dolar Australia, Kanada, Singapura, banyak loh. Prancis, nih US biasanya nih. Kalau kita kan mencari rupiah aja, kita scroll aja terus sampai bawah sampai rupiah, kita cari. Ini masih BS, CFK, pokoknya lengkap lah di sini, cari aja. Nah ini ada 2 nih, Inggris Indonesia atau Indonesian, sama aja sih sebenarnya. Nah, kita ini aja, kita oke. Tuh jadi dia otomatis akan ada RP-nya dan rapih. Yang paling penting itu rapih, karena udah pakai Excel mas, saya udah pakai otomatis, di sininya otomatis, di sini otomatis. Bikin RP aja manual, jangan dong. Milenial harus tahu nih. Oh iya, untuk yang angka 0 karena kita menggunakan accounting, dia akan berubah menjadi strip. Gak apa-apa lah, gak ngaruh. Tuh, karena kita gak pakai desimal tuh, jadi kayak gini nih langsung. Atau saya punya cara lebih simpel. Kalau misalkan kalian udah nemuin soal yang
seperti ini nih, udah di custom atau udah dibuat, udah diatur dengan otomatis kayak gini nih. Kita Ctrl Z dulu ya, biar nggak berubah jadinya. Kita Ctrl Z. Nah, ini kan masih kayak tadi tuh sebelum kita ubah. Oh iya, saya akan sedikit ngasih tips lagi nih. Fungsi-fungsi dari Ctrl A yang saya tahu. Jadi kalau Ctrl A untuk blok semua, Ctrl S buat nge-save. Kita contohin aja langsung tuh. Ctrl S berarti dia langsung nge-save otomatis nih, karena saya udah pernah bikin filenya, jadi dia langsung otomatis. Kalau misalkan kita belum nge-save nih, belum ngasih nama, biasanya dia bakalan muncul save as, mau di mana kita ganti nama segala macam, paham lah. Terus kontrol apa ya? Nih kalau misalkan kontrol mohon maaf salah. Terus kalau misalkan kontrol C, tahulah buat copy, kontrol X buat nge-cut, kontrol cut atau pindah move. Terus V adalah kontrol paste-nya, contohnya nih gini nih. Kita kontrol C, kita ke sini, tuh V. Nah, berarti dia jadi kayak gini. Kalau misalkan kita dari sini kita kontrol X, berarti pas kita kontrol V, nah dia pindah, yang di sini hilang karena kontrol X. Nah, kita kontrol Z lagi ya, biar balik lagi. Oke. Terus apa lagi ya? Yang saya tahu sih kontrol P, tahulah buat ngeprint nih, print preview. Tuh. Jadi nanti ketika kita ngeprint, hasilnya akan seperti ini. Tuh. Nah, mungkin ini kepotong nih. Kita lihat nih. Tuh, kepotong tulisan catatannya. Gampang lah. Nanti bisa diatur. Nah, kalau misalkan kalian mau biar tahu di mana kepotong atau enggaknya nih, ada garis patah-patah. Jadi gimana kalau misalkan di laptop kalian belum ada garis patah-patah kayak gini, gampang aktifinnya. Jadi kalian tinggal ke back layout, kita ke size. Ini sih udah otomatis bentuk kayak gini sih, cuman kita klik aja, coba kalian klik tuh. Dia akan garisnya kayak gini. Coba kalau misalkan kita ubah ke letter. Tuh, dia akan pindah. Jadi ini memudahkan kita nih. Jadi untuk mengatur mengatur tabelnya, mengatur tulisan segala macam supaya pas. Ini saya entah kebetulan atau apa, kayaknya pas banget gitu tuh buat di print tuh. Ini M kecil, ini A kecil, maksudnya spasi lah gitu tuh. Oke ya. Terus apa lagi ya? Mungkin udah. Oh iya, kita lanjut yang tadi nih. Untuk yang satunya itu caranya mudah ya. Kalian tinggal klik salah satu, entah di mana atau di mana, terus kalian pilih format painter. Fungsinya apa? Jadi format painter itu seperti kalian menjadikan apapun, mengubah apapun menjadi seperti ini, atau defaultnya seperti ini, default atau setelan pabrik, atau intinya tuh ngikutin inilah formatnya. Jadi kita format painter, klik 2 kali, jangan lupa, karena kalau kliknya sekali dia biasanya cuma sekali, bisa digunakan sekali. Contohnya kayak gini nih, cuma sekali nih, tuh dia langsung hilang. Jadi kalau biarin kita gampang, ini udah berubah ya, tuh 750 ada RP-nya. Jadi kalau misalkan ini juga bisa sih dari sini juga, tinggal klik, kita ke format painter, klik 2 kali, itu 2. Nah, cepet, jangan lupa harus cepet. Kalau lama, contohnya kayak gini nih, 1, 2. Nah, dia malah jadi jadi ngebatalin. Jadi kalau misalkan 2 kali, tuh dia akan aktif dan bisa digunakan untuk beberapa, bukan satu kayak tadi nih. Tuh 1. Nah, ini hanya contoh ya. Kalau aslinya saya mau ngasih tahu yang otomatis, yang lebih efektif dan efisien. Jadi kita blok aja langsung tuh sampai sini. Oh, karena ini nggak bisa, kita berarti sampai sini aja, sampai sini dulu tuh. Terus kita yang ini juga, kita
Tuh, ini kenapa nggak kelihatan ya kayak tadi. Jadi kolomnya kurang lebar. Jadi caranya gimana? Nih, arahin tanda panahnya ke sini yang otomatis. Kita klik 2 kali. Tuh. Yang ini juga kurang lebar. Klik 2 kali. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngeprint ini kepotong nih. Sayang banget kan? Nanti kita atur coba ya. Tuh, udah kan rapih, jadi ada RP-nya tuh. Dan RP-nya tuh karena otomatis dia akan menyesuaikan, jadi RP-nya rapi, tulisannya juga rapi. Tuh, yang 0 tadi berubah jadi strip. Nah, mungkin ini kegedean ya Kak. Jadi kita coba untuk ngepasin gimana ya caranya ya. Ini contoh aja ya buat size-nya tadi letter kita A4. Oh, A4 ternyata udah pas. Ya udah dah. Jadi kalau misalkan ternyata contohnya ya, contoh nih. Ini ternyata kita pakai Times New Roman yang nomor 12. Nomor 12 juga masih. Berarti kita coba lagi ke 12 aja. Kita coba ke Times New Roman yang 12 itu kan kepotong nih. Nah, caranya gimana ya? Udah tahu sih sebenarnya tadi, tinggal kita kecilin aja tulisannya. Ya udah ketahuan, nggak jadi dah. Udah, contohnya aja. Anggaplah kalian belum tahu lah ya. Jadi gini nih. Misalkan kalian mau ngeprint, terus pas kalian kontrol P, tuh, lah kok nggak ada nih yang ininya, yang jumlah di sininya kok nggak ada, ternyata kepotong nih di samping, dan dia akan ada di lembar berikutnya tuh. Jadi gimana caranya supaya kalian ngeprint itu satu baris? Ini hilang kan garisnya nih. Pertama-tama kalian ke pack layout, yang tadi kita ke size, kita klik. Ini udah 4 kan, cuman kita klik lagi aja tuh. Nah, ya kan keluar tuh garis patah-patah. Bukan gue yang patah-patah ya. Ntar keenakan. Oke, lanjut. Nah, kalau ini kan mau ngecilin. Jadi kalau saya biasanya kalau misalkan buat ngecilin, contoh ya, ini masih kayak gini nih. Mau ngecilin ya, yang paling pertama saya lakukan adalah saya klik 2 kali di sini. Jadi untuk memperpadat apa ya, untuk menyesuaikan benar-benar biar ngepres gitu. Tuh, ternyata masih kurang. Tuh, ini masih bisa berarti. Tuh, yang ini masih bisa. Yang ini masih lumayan dikit. Tuh, ini juga. Ini tuh, kita klik aja terus 2 kali semuanya. Tuh. Wah, ternyata setelah kita pepet atau kita rapatkan tulisannya juga masih kurang. Tuh, karena ini batasnya. Jadi cara kedua, kalau saya kecilin tulisannya. Jadi kayak gimana kita bisa blok kayak gini kan, yang ini kita blok semuanya, kita ke home, kita kecilin langsung tuh. Kenapa ini masih terlihat sama saja, atau ketika di print juga masih akan kepotong. Tadi contohnya kita rapatkan lagi, klik 2 kali ke sini, klik 2 kali ke sini, klik 2 kali enggak. Nah, ini lumayan aus lama-lama. Udah, kita klik terus sampai yang terakhir. Nah, ini udah selesai sebenarnya, cuman kayaknya biar semuanya rapih gitu, kita semuanya aja ya. Tuh, gimana teman-teman? Jadi kan tuh. Jadi dia ketika di print tampilannya akan seperti ini. Kita kontrol P. Tuh. Menurut saya sih rapih ini. Iya sih ya, mau rapih sih nggak menurut saya, semuanya juga pasti bilang rapih.
Kalian juga pasti bisa lah. Kalau saya bisa, kalian pasti lebih bisa. Ini garis apa sih ini? Mohon maaf ya, saya hapus dulu. Kalau misalkan saya bisa, pasti kalian juga bisa. Nah, ini kan garisnya hilang, kita kasih border. Nah, ini untuk border, kalau misalkan kalian pengen tahu, bisa langsung komen aja ya. Karena ini juga udah lama videonya, takut nggak ada yang nonton. Takut nggak ada yang ngeliat, malu. Maaf, salah. Karena ini semuanya di sini. Gitu. Jadi kalau misalkan kita print tuh rapih ya. Untuk soal print juga, kalau misalkan kalian masih bingung gitu cara ngeprint, fungsinya ini apa, terus juga ini printer yang ready yang mana aja, terus setting papernya kan ini bisa setting, misalkan kita mau, misalkan ini ada banyak sheet atau sheet pakai SHIT ya, sheet bukan sheet HIT, SHIT bukan. Jadi kertasnya banyak, atau halamannya banyak, kita misalkan mau ngeprint bolak-balik, itu caranya X 1 3,5. Jadi kita lengkap satu-satu contohnya kan. Jadi nanti pas di kertas pertama, sebaliknya baru kita isi 2, 4 dan seterusnya. Ini cuma contoh aja ya. Itu kalau misalkan kalian mau ngeprint bolak-balik. Kalau misalkan kalian mau ngeprint, kan kalau ngeprint itu nggak bisa sekaligus ya, kasihan printer ya. Jadi misalkan kalian ada 50 page, jadi kita misalkan kita harus 10. Jadi kita tinggal 1 tuh 10. Jadi nanti dia akan otomatis ngeprint yang halaman 1 sampai 10 aja. Jadi kalau misalkan ininya kalian gak diatur, terus langsung ngeprint aja, itu biasanya langsung 50-50-nya contoh gitu. Dan itu bakalan ngerusak printer juga, karena disuruh kerja berlebihan lah gitu. Ini contoh ya, review aja. Ini collected itu ibaratnya kalian mau tampilan kayak gimana, segala macam lah ya. Terus ini landscape orientation, artinya kalian mau ngeprint bentuknya itu landscape atau portrait. Kalau misalnya kita portrait, potong banyak, karena pas dari awal juga kita udah bikin yang landscape. Tuh. Ini A4 normal margin dah. Kalau misalkan kalian bingung juga banyak nih sebenarnya, cuman mungkin untuk video berikutnya aja lah ya soal print. Oke, mungkin cukup sekian lah. Udah lama juga ini. Berapa jam ini? Nggak nyampe sejam sih, setengah jam lebih. Mungkin kalian kalau bosan nonton ya gimana ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Cuman saya mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang masih atau baru menemukan channel ini, tolonglah, nggak juga deh, saya nggak mau ngemis juga lah. Cuman saya cuman hanya ingin berbagi ilmu, karena sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ya itu sih yang saya tahu, itu doang, dan saya ingin maksimalin kalimat itu. Jadi saya ingin berbagi kepada kalian, dan saya juga tidak berharap apapun sebenarnya dari kalian. Saya hanya niatnya untuk berbagi tips segala macem. Ya semoga aja bisa bermanfaat, bisa jadi amal saya juga, amin. Ya pokoknya kalau baru nemu channel ini, kalian klik subscribe lah. Komen penting juga deh, komen penting. Kalau misalkan kalian ada yang perlu dibikin gitu, misalkan tutor apa atau request lagu apa kayak video sebelumnya, itu bisa ya langsung, atau like. Kalau like sih kayak menurut saya penting sih, karena
Itu bisa jadi pertimbangan saya untuk bikin konten selanjutnya atau bikin tutor selanjutnya. Jadi bukan bermaksud ngemis like atau minta-minta like kalian ya, nggak juga sih. Cuman saya ingin melihat performa aja lah. Jadi kalian bisa komen aja lah, kalian mau versi yang panjang kayak gini atau misalkan nanti maunya yang pendek-pendek. Contohnya kayak misalkan di satu video saya membahas tentang kayak tadi fungsi sum sama aja gitu, atau fungsi average aja, atau VLOOKUP aja, atau dan lain sebagainya. Langsung komen aja lah ya, biar nggak ribet. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.